Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 7 sampai dengan 15. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah Yesus Sang Penunjuk Jalan Abadi. Hari ini gereja memperingati Santa Katarina dari Siena. Ia berasal dari keluarga sederhana dan tidak berpendidikan. Ketika masuk biara, ia tidak diperhitungkan karena ia hanya tahu berdoa, bermeditasi, dan melakukan apa saja yang disuruh oleh pemimpin dan saudara-saudari lainnya. Namun kekudusan dan kemampuannya untuk melakukan hal-hal kecil, inilah yang membuatnya menjadi diperhitungkan, bahkan kemudian diangkat menjadi pemimpin biara. Kesalehannya bahkan diperhitungkan paus ketika itu, karena Santa Katarina lah yang berhasil membujuk paus kembali dari Avignon, Prancis ke Roma. Bacaan Injil hari ini masih mengisahkan perjumpaan Yesus dengan Nikodemus. Meski Nikodemus adalah seorang pemimpin Yahudi dan sebagai salah satu anggota ahli Taurat yang tahu tentang hukum, ia mau bertukar pikiran dengan Yesus. Maka dalam perjumpaan ini, Yesus kembali mengajarkan Nikodemus agar ia bisa membedakan perkara duniawi dengan surgawi. Maka Yesus berkata, "Janganlah heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Mendengar pengajaran ini, Nikodemus menjawab, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi?" Yesus menjawab, "Engkau guru orang Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu." Yesus mengatakan demikian karena ia tahu bahwa Nikodemus adalah seorang pemimpin Yahudi yang tahu tentang hukum
dan ajarannya. Dan lagi-lagi belum sepenuhnya paham tentang perkataan dan percaya kepada Yesus sebagai anak Allah yang hidup. Maka Yesus kembali mengungkapkan jati dirinya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Yesus bisa berkata-kata tentang hal surgawi karena Ia datang dari sana, dan inilah jati diri Yesus. Ia datang dari sana, maka Ia tahu jalan ke sana. Saudara-saudari terkasih, kita sebagai manusia sangat membutuhkan petunjuk untuk bisa sampai kepada Allah. Petunjuk jalan yang kita bisa andalkan satu-satunya adalah Yesus sang jalan, kebenaran, kebangkitan, dan hidup. Kita yang dipanggil sebagai pengikut Kristus harus dengan sungguh-sungguh percaya kepadanya dan mengikuti firman-Nya. Seperti yang disampaikan dalam Kisah Para Rasul, tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Semoga kita bisa mempertahankan iman kita kepada Kristus sampai hari kedatangan Kristus kembali kelak. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Tuhan, terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukan kami untuk memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami, agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati, kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus,